Dalam hidup, mimpi adalah alasan untuk terus melangkah. Dan setiap langkah merupakan bentuk dari perjuangan. Dan di dalam perjuangan, pasti ada harapan. Dan setiap harapan merupakan alasan untuk kita terus bertahan. Karena sejatinya, pada setiap tantangan pasti ada kesempatan untuk kita mencapai kepada tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mahasiswa Humas UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, kelas 1A yang beranggotakan saya Siti Nur Azizah dengan NIM 12440600006 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Selfia Munawaroh dari kelas 1A Humas dengan NIM 12440600185. Kenalkan, nama saya Rila Mairinda dengan NIM 12440600012. Saya dari kelas Humas 1A. Sanuji Nugraha dengan NIM 12440600024. Perkenalkan, nama saya Nabila Hanifah Syakian dengan NIM 12440600019. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang pengertian delusi. Apa sih pengertian delusi itu? Delusi adalah kondisi seseorang yang tidak bisa membedakan antara khayalan dan juga kenyataan. Kondisi ini kerap memiliki keyakinan yang kuat terhadap seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan atau disebut dengan ekspektasi. Bahkan kondisi tersebut tidak bisa dibuktikan dengan cara membuktikan kesalahannya terhadap fakta-fakta. Secara umum, delusi adalah kondisi umum yang sering dikaitkan dengan halusinasi. Meski sama-sama tidak bisa membedakan antara yang nyata dan juga tidak nyata, terdapat perbedaan antara delusi dan halusinasi yang jarang diketahui oleh masyarakat. Ilusi merupakan kondisi ketika seseorang salah menafsirkan rangsangan yang diterima oleh panca inderanya. Sedangkan halusinasi adalah kondisi gangguan persepsi yang membuat seseorang mengalami sensasi yang nyata pada hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Dan kalau delusi merupakan kondisi ketika seseorang memiliki keyakinan yang salah atau tidak logis. Di sini saya akan menjelaskan tentang delusi, ilusi, dan halusinasi. Itu delusi, ilusi, dan halusinasi. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Terkait halusinasi pada pengidap skizofrenia, delusi, ilusi, dan halusinasi adalah istilah yang pasti sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Meski begitu, masih banyak orang yang belum memahami perbedaan ketiganya. Ketiga kondisi tersebut sebenarnya fenomena psikologis yang berbeda dan memiliki karakteristik khusus. Kedua, ada delusi referensi, keyakinan bahwa peristiwa atau objek tertentu memiliki makna khusus yang ditujukan untuk diri sendiri. Orang yang mengalami delusi ini kayak benar-benar meyakini betul atau akan keyakinan mereka. Nah, hal ini bahkan bisa mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan. Kondisi ini bisa diatasi lewat terapi, pemberian obat anti psikotik atau dukungan psikologis. Kedua, saya akan menjelaskan tentang ilusi. Apa sih itu ilusi? Nah, ilusi itu adalah kayak persepsi yang salah terhadap kenyataan atau sesuatu yang terlihat. Berbeda dengan delusi. Kalau delusi kan yang merupakan keyakinan yang salah. Kalau ilusi berkaitan tentang kesan sensorik yang menipu. Ilusi ini juga sering muncul dalam berbagai situasi, seperti efek pencahayaan, sudut pandang, atau kondisi fisik. Nah, ada nih beberapa contoh-contoh ilusi. Pertama, ada ilusi visual. Jadi ilusi visual ini kayak garis yang seharusnya sejajar malah tidak sejajar karena sudut pandang tertentu. Nah, yang kedua itu ada ilusi auditori. Contohnya suara yang ambigu atau terdengar tidak jelas, seperti kayak berisi pesan tertentu. Ilusi dapat dipahami oleh siapa saja dan tidak terlalu menunjukkan masalah kesehatan mental. Dalam banyak kasus, ilusi dapat diatasi dengan pemahaman bahwa persepsi kita bisa menipu dan tidak selalu mencerminkan kenyataan, seperti itu. Nah, kemudian ada fakta unik tentang ilusi. Selain kedua ilusi di atas, ada juga kondisi yang disebut sebagai ilusi phantom limb. Nah, jenis ilusi ini sering dialami seseorang yang kehilangan anggota tubuhnya. Contohnya seperti yang diamputasi. Nah, mereka yang mengalami ilusi ini seringkali merasakan sensasi seolah-olah anggota tubuhnya itu masih ada. Nah, yang ketiga, saya akan membahas tentang halusinasi. Apa sih itu halusinasi? Nah, halusinasi adalah
skizofrenia. Nah, berikut ada beberapa jenis halusinasi. Nah, yang pertama itu ada halusinasi auditor. Nah, seseorang yang mengalami ini bisa mendengar suara yang sebenarnya tidak ada. Suara ini kayak bisa berupa perintah atau komentar yang tidak terlihat. Yang kedua ada halusinasi visual. Seseorang yang mengalami itu bisa melihat objek, orang, atau makhluk yang tidak nyata. Halusinasi taktil. Nah, ini yang ketiga, sensasi fisik yang merasakan sesuatu yang membuat seseorang merasa disentuh, meskipun tidak ada di sekitarnya, seperti itu. Perbedaan utama antara halusinasi dan ilusi adalah bahwa halusinasi ini muncul tanpa rangsangan yang nyata, sedangkan ilusi adalah interpretasi yang salah dari rangsangan yang ada, seperti itu. Aku mau membahas tentang studi terkaitnya halusinasi. Nah, jadi halusinasi pendengaran adalah jenis yang paling sering dialami oleh pengidap skizofrenia. Nah, selanjutnya pengidap skizofrenia ini juga mengalami halusinasi visual dan kemudian halusinasi taktil serta halusinasi pencium atau perasa. Seseorang yang mengalami halusinasi umumnya sangat membutuhkan perhatian medis kayak lebih mendalam, sebab kondisi ini dapat mengidentifikasikan gangguan mental yang serius, seperti itu. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai teori rasional emotif terapi atau disingkat RET yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Seperti di materi sebelumnya yang sudah dijelaskan mengenai delusi, teori ini lebih fokus kepada bagaimana keyakinan ini mempengaruhi individu dan membantu mereka untuk mengubah pola pikir yang tidak rasional. Teori rasional emotif terapi memiliki beberapa model. Yang pertama adalah model ABC. Poin pertama yaitu A atau activating event, yaitu peristiwa yang memicu pikiran. Contohnya, kita mengirim pesan kepada teman kita tetapi tidak dibaca. Lalu setelah melahirkan poin tersebut, lalu setelah poin tersebut akan melahirkan B, yaitu belief, keyakinan yang dipegang tentang peristiwa tersebut. Setelah kejadian tersebut, setelah peristiwa tersebut, apa yang kita akan pikirkan? Apakah kita akan berpikir rasional atau irasional? Apa kita akan berpikir bahwa teman kita yang dikirim pesan oleh kita itu sedang marah kepada kita atau benci kepada kita? Lalu setelah poin tersebut akan melahirkan konsekuensi, yaitu konsekuensi emosional dan perilaku akibat keyakinan tersebut. Kalau kita berpikir bahwa teman kita tidak membaca pesan kita atau tidak membahas pesan kita dikarenakan benci kepada kita atau sedang marah kepada kita, konsekuensi yang kita dapat, contohnya kita akan marah, kita akan merasa sedih, akan berpikir berlebihan. Nah, dalam konteks delusi, keyakinan irasional di B menjadi sumber masalah karena kita menentukan apa yang akan kita rasakan. Karena pikiran kita akan menentukan apa yang kita rasakan. Lalu pendekatan RET mengatasi delusi adalah, yang pertama adalah dispunting, membantu individu mempertanyakan dan menentang keyakinan irasional atau delusional mereka. Misalnya, apakah benar semua orang membenci saya? Apa buktinya bahwa teman saya yang dikirim pesan itu membenci kepada saya? Lalu yang kedua, effective new belief. A, mengganti keyakinan lama dengan keyakinan baru yang lebih rasional dan sehat. Contohnya, kita ganti pemikiran kita tentang bahwa teman kita itu sedang marah kepada kita dengan mungkin saja dia lagi sibuk dan bukan berarti dia membenci saya. Lalu yang selanjutnya adalah penggunaan teknik rasional. Terapis dapat menggunakan teknik debat logis dengan imajinasi rasional atau latihan perilaku untuk membantu individu melihat realitas sesuai lebih objektif.
Nah, dengan pendekatan ini atau dengan pendekatan red, individu yang memiliki delusi dapat diajak untuk mengidentifikasi, mempertanyakan, dan mengubah pola pikir mereka sehingga lebih adaptif dan realistis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis delusi. Nah, jenis-jenis ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu harapan tidak realistis. Maksudnya, keyakinan bahwa segala hal harus terjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Contohnya seperti saya harus selalu sukses dalam segala hal, ataupun orang lain harus selalu memperhatikan saya dengan hormat. Nah, keyakinan ini tuh dapat menimbulkan rasa frustasi, kecemasan, dan stres jika keyakinannya tuh tidak sesuai dengan harapannya. Terus yang kedua, ada penyalahgunaan diri. Maksudnya, seseorang yang percaya bahwa mereka itu harus selalu sempurna atau dirinya itu tidak berharga jika gagal ataupun melakukan kesalahan. Contohnya dalam pikiran irasionalnya, yaitu jika saya gagal, saya adalah orang yang tidak berguna. Nah, jenis ini sering berhubungan dengan perasaan rendah diri, depresi, atau kecemasan. Selanjutnya, yang ketiga, ada penyalahgunaan orang lain. Maksudnya, keyakinan seseorang bahwa orang lain tuh harus selalu memenuhi harapan dan kebutuhan dirinya. Misalnya, orang lain harus selalu memperlakukan saya dengan baik. Nah, keyakinan ini dapat menyebabkan perasaan marah, frustasi, dan konflik interpersonal. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada catastrophizing. Nah, maksudnya tuh individu sering menganggap situasi buruk akan menjadi lebih buruk lagi atau tidak dapat diperbaiki. Contohnya adalah dalam pola berpikir, jika saya gagal, hidup saya akan berakhir. Nah, ini dapat menyebabkan kecemasan berlebihan dan ketakutan yang tidak proporsional terhadap potensi kegagalan. Yang terakhir, yang kelima, ada penolakan realistis. Maksudnya, keyakinan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan atau negatif adalah hal yang sangat buruk dan tidak dapat diterima. Nah, contohnya yaitu seperti itu akan sangat mengerikan jika saya kehilangan pekerjaan. Nah, contohnya itu seperti orang yang ketakutan dalam kehilangan pekerjaan. Nah, hal ini berhubungan dengan perasaan tidak dapat mengatasi kesulitan hidup. Oke, baik, setelah dipaparkan mengenai pengertian delusi dan juga mengenai delusi di dalam teori RET, kemudian jenis-jenis delusi. Nah, pada saat ini aku akan menjelaskan bagaimana teori rasional emotif terapi atau RET ini di dalam menangani delusi. Oke, baik, sebelumnya adapun tujuan dari RET ini yaitu untuk membantu mengenali dan menantang delusi atau pemikiran irasional bagi orang yang menderita delusi ini sendiri, serta membantu penderita delusi ini untuk merubah pemikirannya yang irasional atau tidak masuk akal, yang tidak sesuai dengan realita, menjadi sebuah pemikiran yang realistis atau pemikiran yang sesuai dengan kenyataan. Yang pertama yaitu identifikasi pikiran irasional. Nah, pada proses ini, penderita delusi diminta untuk belajar mengenali pemikiran yang irasional atau delusional, yaitu pemikiran yang tidak sesuai dengan kenyataan dan juga tidak logis, yang mana pemikiran itu yang dapat mempengaruhi emosi seseorang, bahkan dapat merusak mental seseorang. Seperti contohnya orang yang takut untuk mencoba sesuatu karena ia takut untuk gagal. Padahal kegagalan itu belum tentu akan terjadi pada dirinya. Nah, setelah pemikiran irasional teridentifikasi, selanjutnya yaitu terapis membantu penderita delusi untuk mengidentifikasi atau menguji kebenaran terkait pemikiran irasional yang ada pada pikirannya, yaitu dengan cara mendorong kepada penderita delusi untuk bertanya pada dirinya sendiri terkait pemikiran irasional yang dipikirkannya. Selanjutnya yaitu reframing dan penggantian pemikiran. Nah, pada proses ini, terapis membantu penderita delusi untuk mengubah pemikirannya dari pemikiran yang irasional menjadi pemikiran yang rasional dan juga positif. Seperti contohnya dari pemikiran saya harus sukses menjadi pemikiran
kamilah akhir dari segala perjuangan saya. Dan juga kegagalan tidak menentukan nilai diri saya. Nah, yang terakhir yaitu pembentukan pola hidup yang rasional. Nah, pada proses ini, terapis membantu penderita delusi untuk mengembangkan cara berpikir yang lebih fleksibel dan tentunya juga lebih realistis atau sesuai kenyatanan, dan juga mendorong penderita delusi untuk lebih menerima kekurangan atau ketidaksempurnaan yang ada pada dirinya dan juga kehidupannya. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, namun tetaplah kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, demikian pemaparan mengenai delusi dalam teori rasional emotif terapi atau RET yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya untuk mendengarkan dan menonton video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.